Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini setelah kemarin UTS ya, hari ini kita bahas tentang hiperbola, gitu. Jadi melanjutkan materi dahulu. Insya Allah di minggu depan kita akan ketemu web meeting, gitu ya. Nah, sebelumnya kita review dulu. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada beberapa bidang yang kita bahas. Yang pertama adalah lingkaran, gitu ya, yang bentuknya seperti ini. Dan juga persamaannya tentu saja teman-teman sudah ingat, di mana persamaan lingkaran adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Gitu ya. Setelah lingkaran ada elips ya. Jadi bedanya dengan lingkaran di sini yang nampak terlihat adalah kalau elips kita punya istilah baru, yaitu titik fokus atau titik api yang ada dua buah di situ ya. Dia tetap memiliki titik pusat. Nah, persamaan elipsnya tentu saja teman-teman masih ingat, di mana persamaan bentuk elips yang sumbu mayornya adalah sejajar dengan sumbu x adalah x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya kemarin kita juga belajar tentang parabola, yang mana parabola ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang jarak titik tersebut ke garis direktris sama dengan jarak titik tersebut ke titik fokus ya. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam. Kemarin teman-teman sudah membahas 4 bentuknya, yaitu yang terbuka ke kanan, ke kiri, terbuka ke atas, dan terbuka ke bawah. Untuk persamaan parabola yang terbuka ke kanan, ini kita kemarin dapat y kuadrat sama dengan 4cx ya, di mana c-nya adalah titik panjang ya, panjang atau koordinat titik fokus gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hiperbola gitu ya. Jadi teman-teman sudah banyak belajar gitu ya. Di sini ada perbedaan dari bidang sebelumnya, dari dari bentuk geometri sebelumnya, di mana kalau lingkaran itu hanya ada satu pusat, kemudian kalau elips dia ada dua titik titik api gitu ya. Nah, di parabola ada satu titik fokus, dan di hiperbola kita punya dua titik fokus gitu ya. Jadi mirip dengan elips, tapi bentuknya lebih mirip ke parabola. Ya, terbuka ke kanan ke kiri, atau nanti ada bentuk lain. Nah, bagaimana persamaannya? Itu yang akan kita bahas juga di pertemuan ini. Oke, kita lanjutkan ke persamaan bentuk baku dari hiperbola gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas definisi dulu dari hiperbola. Nah, deskripsi dari hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik. Di sini diwakili oleh x, y, di mana isinya adalah nilai sembarang yang menuju pada letak yang selisih positif dari jarak titik XY ini ke dua pasang titik fokusnya adalah tetap. Jadi di sini selisih dari titik P ke fokus pertama dengan titik P ke fokus kedua itu adalah tetap. Nah, berapakah jarak tetap tersebut? Nah, jarak tetap tersebut itu kita kita tetapkan atau kita misalkan dengan 2A. Nah, ketika kita mengolah deskripsinya gitu ya. Jadi di sini kita dapat bahwa jarak dari selisih jarak dari P ke F2 dengan P ke F1 itu adalah 2A. Maka dengan aturan mencari jarak dari titik ke titik gitu ya, kita dapat akar dari X min C pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min akar dari X plus Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 2A. Nah, 2A-nya ini dapat dari mana? Misalkan
teman-teman memindah titik P-nya ke sini ya. Jadi biar satu garis dengan titik fokus, maka di sini yang kita sebut sebagai titik puncak ya. Titik puncak itu koordinatnya adalah kita misalkan A,0 gitu ya. Jadi di sini ada A. Jadi di sini ada A, kemudian sejauh ini juga A, dan sejauh ini adalah 3A gitu ya. Jadi kalau selisihnya, kalau terletak titiknya X, Y di sini, maka selisihnya adalah selisih positif ya, yang di sini selisih positifnya adalah 3A min A, yaitu 2A gitu ya. Nah, seperti biasa, kita pasti melakukan manipulasi aljabar terhadap definisi yang tadi, sehingga teman-teman nanti akan menemukan X pangkat 2 per A kuadrat min, ini Y pangkat 2, Y pangkat 2 per C kuadrat min A kuadrat. Bentar, saya ganti dulu. Oke, jadi persamaan akhir nanti bentuk dari yang hiperbola tadi, jarak antara titik ke fokus pertama dengan titik ke fokus kedua adalah 2A. Teman-teman akan dapat persamaan X pangkat 2 per A pangkat 2 min Y pangkat 2 per C kuadrat min A kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Nah, catatannya kita tidak jauh beda dengan yang kemarin di elips gitu ya. Jadi ketika kita bicara fokus dan apa itu namanya, titik fokus, titik puncak, dan titik pusat gitu ya. Jadi nilai C ini, nilai C-nya itu pasti lebih besar dari A, ya kan ya. Nilai C ini adalah nilai sejauh fokus ya. Jadi C-nya itu adalah dari 0,0 ke min C,0 ini, ya kan, jarak C-nya pasti C lebih besar daripada A, gitu ya. C lebih besar dari A, sehingga B-nya itu adalah B-nya ini yang mendatar ya, B-nya itu adalah C kuadrat min A kuadrat. Nah, sehingga teman-teman nanti bisa merubah C kuadrat min A kuadratnya menjadi B kuadrat. Sehingga kita peroleh persamaan bentuk baku dari hiperbola, yaitu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kita lihat dulu komponen-komponen yang ada di hiperbola itu apa saja sih. Jadi, yang pertama adalah titik fokus. Nah, di sini ada 2 titik fokus ya, yang koordinatnya min C,0 dan yang koordinatnya adalah C,0. Ini 2 titik fokus. Kemudian ada titik puncak. Titik puncaknya di sini ada P1 dan juga ada P2. Gitu ya, ada min A,0 koordinatnya dan A,0. Selain titik puncak ada titik pusat. Titik pusatnya tetap adalah titik yang melewati garis simetri antara F1 dan F2 gitu ya. Kalau di sini kasusnya titik puncaknya titik pusatnya adalah 0,0. Berarti ini adalah hiperbola yang pusatnya di 0,0 gitu ya. Kemudian ada garis direktris. Nah, garis direktris sama di sini ya. Jadi garis direktris itu adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu utama. Harusnya sumbu utama dulu yang dibahas ya. Sumbu utama itu adalah sumbu yang melewati 2 fokus. Gitu ya. Dia bisa berhimpit dengan sumbu X atau bisa sejajar dengan sumbu X. Yang jelas dia adalah garis yang garis yang melewati 2 fokus gitu ya. Kemudian di garis direktrisnya di sini ada 2 ya, yang warnanya orange ini. Ada garis K dan juga garis L. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menemukan cara mendapatkan persamaan garisnya gitu ya. Kemudian ada latus rectum. Latus rectum tetap adalah garis yang melewati titik fokus ya. Jadi di sini ada 2 latus rectum. Jadi latus
rektum yang melewati fokus pertama dengan latus rektum yang melewati fokus kedua. Garis asymptot, nah ini mungkin yang baru di bidang di bentuk geometri yang ini ya, bentuk geometri yang hiperbola. Jadi di hiperbola ini kita kenal garis asymptot, yaitu garis yang apa ya namanya, yang hijau ya. Yang hijau ini adalah garis asymptot yang seolah-olah menggambarkan apa namanya, garis diagonal gitu ya, garis diagonal dari luasan persegi panjang yang panjangnya ini adalah A dan tingginya adalah B. Panjangnya 2A berarti ya, panjangnya 2A, tingginya 2B. Oke. Nanti teman-teman bisa lebih banyak belajar di latihan soal dan diskusi ya. Kemudian ada sumbu mayor, seperti tadi yang sudah disinggung, yaitu sumbu yang melewati 2 fokus. Kemudian ada sumbu minor. Sumbu minornya biasanya, bukan biasanya ya, seperti biasa adalah sumbu yang melewati pusat. Nah, sudah, selanjutnya kita ke persamaan bentuk baku dari hiperbola. Nah, bentuk baku dari persamaan hiperbola gitu ya. Jadi seperti tadi yang sempat saya singgung, ketika ketika pusatnya 0,0, hiperbola tersebut mempunyai pusat 0,0, maka persamaan hiperbolanya adalah x kuadrat min a kuadrat min x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk gambarnya seperti itu. Kemudian ini bentuk baku lain. Kalau di grafik yang ini kan dia terbuka ke kanan dan ke kiri ya, kanan-kiri gitu. Nah, kemungkinan bentuk lainnya adalah ke atas dan ke bawah. Sehingga bentuk bakunya yang ke atas dan ke bawah ini adalah y kuadrat per a kuadrat min x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Nah, teman-teman silakan menuliskan di tugas 2. Oh iya, tugas 2 ya, 1B. Pembeda dari bentuk pertama dan bentuk kedua gitu ya. Kalau tadi 1A-nya seingat saya mengolah 1A-nya di sini adalah menuliskan dengan lebih rinci perubahan atau manipulasi aljabar yang dilakukan untuk merubah persamaan awal ini menjadi persamaan yang x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per c kuadrat min a kuadrat sama dengan 1. Itu ya. Jadi sudah ada 2 subtugas begitu. Kemudian ini tugas 1B. Nah, setelah itu teman-teman bisa membandingkan, di sini ada persamaan baku yang pusatnya 0,0 tadi dengan persamaan baku yang pusatnya H, K gitu ya. Jadi di sini ketika pusat hiperbolanya adalah H, K, maka persamaan bentuk baku dari persamaannya adalah Y min K kuadrat per A kuadrat min X min H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi istilahnya diingat ya, yang kita pindah ini adalah pusatnya gitu ya. Jadi pusatnya yang pindah, maka yang lain-lainnya juga ikut pindah. Gitu ya. Nah, kita langsung ke persamaan garis singgung. Nah, di sini saya langsung menuliskan persamaan garis singgung dari suatu parabola ya. Jadi dalam kasus ini garis singgung tersebut dibentuk dari titik yang melalui titik yang melalui hiperbola. Sebentar, saya ganti dulu. Oke, jadi misalkan persamaan hiperbolanya dengan bentuk baku x min h pangkat 2 per a pangkat 2 min y min k pangkat 2 per b pangkat 2 sama dengan 1, berarti ini pusatnya di h, k ya.
Nah, maka persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1, jadi kita harus tahu titiknya dulu, dan persamaan bentuk baku, maka kita bisa menggunakan aturan yang ini, gitu ya. Jadi aturan untuk mencari garis singgung hiperbola, yaitu X min H dikali X1 min H dibagi A kuadrat dikurangi dengan Y min K dikali Y1 min K per B kuadrat sama dengan 1. Nah, itu untuk yang bentuknya normal, artinya terbuka ke atas, terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri. Nah, ada parabola juga kan tadi ya, yang jenisnya dia terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Gitu ya. Jadi kalau persamaan bentuk bakunya adalah Y min K kuadrat per A kuadrat min X min H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau parabolanya terbuka ke atas dan ke bawah. Hiperbola ya, hiperbolanya dia terbuka ke atas ke bawah, maka persamaan garis singgungnya bisa kita dapatkan, persamaan garis singgung yang melalui X1, Y1 bisa didapat dengan Y min K dikali Y1 min K per A kuadrat min X min H, X1 min H per B kuadrat sama dengan 1. Sorry, sama dengan 1 ya, nggak ada min di sini. Nah, jadi tidak jauh berbeda dengan persamaan garis singgung dari titik yang selama ini ya, di elips kan juga seperti ini, Y1 min elipsnya. Nah, untuk kasus lainnya, yaitu ketika kita diketahui atau kita hanya mengetahui kemiringan garisnya, tanpa tahu garis itu, salah satu titik pada garis itu terletak di hiperbola atau tidak, atau seperti apa. Nah, kalau misalkan kita hanya mengetahui kemiringan garisnya, kita bisa menentukan persamaan garis singgung dengan menggunakan aturan Y min Q sama dengan M X min P plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat, kalau misalkan dia hiperbolanya terbuka ke kanan ke kiri, atau teman-teman bisa pakai aturan untuk menemukan persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya, yaitu Y min Q sama dengan MX min P plus minus akar dari A kuadrat min B kuadrat M kuadrat gitu ya, kalau dia hiperbolanya terbuka ke kanan, terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, itu materi kita pada hari ini. Nanti teman-teman silakan dipelajari lagi. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, bisa didiskusikan lewat grup ya, seperti biasa. Kemudian ada beberapa latihan soal juga yang harus teman-teman coba gitu ya, untuk memperdalam pemahaman tentang hiperbola ini gitu ya. Nah, di 2 soal sebelumnya ada nomor 1A dan nomor 1B gitu. Kemudian ini nomor 2-nya, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Begitu. Begitu saja hari ini kita akhiri. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.